Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait dengan aksi nyata saya di pelatihan mandiri PMU, yaitu rumusan tujuan pembelajaran matematika fase D dari hasil analisis capaian pembelajaran atau CP. Saya perkenalkan, nama saya Kucali Tukmoni SPD, guru matematika pada SMP Negeri 12 Seram bagian Timur. Jadi Bapak Ibu sekalian, pada saat ini kita diperhadapkan dengan kurikulum merdeka. Nah, di dalam kurikulum merdeka itu alur penyusunan perangkat pembelajaran itu pertama-tama kita harus tahu dulu apa itu capaian pembelajaran dari setiap mata pelajaran. Lalu kemudian kita menganalisis tujuan pembelajaran dari capaian pembelajaran atau CP yang sudah disiapkan oleh kementerian. Nah, berikut adalah 4 komponen di dalam rumusan tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama elemen dan CP, capaian pembelajaran, terus kompetensi, lalu kemudian konten atau materi, dan yang terakhir adalah tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran ini adalah analisis dari capaian pembelajaran. Di mata pelajaran matematika ada 4 elemen dan capaian pembelajaran yang sudah disiapkan oleh kementerian. Yang pertama adalah tentang bilangan. Di dalam elemen tentang bilangan ini ada capaian pembelajaran, yaitu di akhir fase D peserta didik dapat membaca, menulis, dan membandingkan bilangan bulat, bilangan rasional dan irasional, bilangan desimal, bilangan berpangkat, bilangan, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini ada warna merah dengan warna biru ini. Warna merah ini saya kasih keterangan di sini adalah kompetensi. Nah, di sini membaca, menulis, dan membandingkan. Ini kompetensi yang harus dimiliki oleh siswa. Nah, kemudian yang warna biru ini masuk dalam konten atau materi yang nantinya kita ajarkan. Nah, di sini kita membuat tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran ini diambil dari kompetensi dan konten yang ada di dalam CP. Jadi ini proses analisisnya. Bahwa peserta didik dapat membaca, menulis, dan membandingkan bilangan bulat. Jadi karena di sini membaca, menulis, dan membandingkan. Coba perhatikan di elemen dan CP. Di akhir fase D, peserta didik dapat membaca, menulis, dan membandingkan bilangan bulat. Ya. Jadi membaca, menulis, dan membandingkan. Peserta didik, akhirnya tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat membaca, menulis, dan membandingkan bilangan bulat. Karena konten materi, konten atau materinya adalah bilangan bulat, maka peserta didik dapat membaca, menulis, dan membandingkan bilangan bulat. Nah, lanjut ke tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu peserta didik dapat membaca, menulis, dan membandingkan bilangan rasional dan irasional dan bilangan desimal. Karena di sini di bagian CP, capaian pembelajaran ini, peserta didik dapat membaca, menulis, dan membandingkan bilangan bulat, bilangan rasional, bilangan irasional dan irasional, bilangan desimal, dan seterusnya. Maka tujuan pembelajaran yang kedua ini adalah peserta didik dapat membaca, menulis, dan membandingkan bilangan rasional dan irasional dan bilangan desimal. Ya. Lalu kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga adalah peserta didik dapat membaca, menulis, dan membandingkan bilangan berpangkat bulat dan akar serta bilangan dalam notasi ilmiah. Nah, itu contoh dalam rumusan tujuan pembelajaran yang dianalisis dari capaian pembelajaran. Itu untuk elemen bilangan. Elemen berikutnya, elemen yang kedua adalah aljabar. Di dalam CP-nya bahwa peserta didik di akhir fase D, peserta didik dapat mengenali, memprediksi, dan menggeneralisasi. Ya, jadi kompetensinya adalah mengenali, memprediksi, dan menggeneralisasi. Mengenali, memprediksi, dan menggeneralisasi. Lalu konten atau materinya adalah pola dalam bentuk susunan benda dan bilangan. Ya, jadi konten atau materinya adalah pola, susunan benda, dan bilangan. Nah,
Kita masuk pada tujuan pembelajaran. Peserta didik dapat mengenali, memprediksi, dan menggeneralisasi. Ya. Jadi peserta didik dapat mengenali, memprediksi, dan menggeneralisasi. Mengenali, memprediksi, dan menggeneralisasi ini adalah kompetensinya. Lalu pola dalam bentuk susunan benda dan bilangan ini adalah konten atau materi yang nantinya akan diajarkan. Saya jelaskan satu saja, nanti untuk tujuan-tujuan seterusnya itu nanti Bapak Ibu bisa bacakan sendiri dari apa yang sudah saya susun. Kemudian yang ketiga tentang pengukuran. Elemen yang ketiga adalah pengukuran. Di akhir fase D, peserta didik dapat menjelaskan cara untuk menentukan luas lingkaran. Jadi di sini saya kasih kode warna merah, ini menjelaskan, ini masuk dalam kompetensi pada siswa, yaitu menjelaskan. Siswa mampu menjelaskan, peserta didik dapat menjelaskan. Nah, di dalam konten atau materinya adalah luas lingkaran, terkait dengan luas lingkaran ini warna biru, luas lingkaran. Tujuan pembelajarannya adalah 1. Peserta didik dapat menjelaskan cara untuk menentukan luas lingkaran. Peserta didik dapat menjelaskan cara untuk menentukan luas lingkaran. Jadi di sini peserta didik dapat menjelaskan. Menjelaskan ini adalah kompetensinya, lalu materinya adalah luas lingkaran. Begitu dan seterusnya. Tujuan-tujuan berikutnya itu sesuaikan dengan capaian pembelajaran. Perhatikan di kompetensi dan konten atau materinya. Itu untuk elemen yang ketiga. Terus elemen yang keempat adalah geometri. Ya. Di dalam capaian pembelajaran di elemen geometri ini, di akhir fase D peserta didik dapat membuat jaring-jaring bangun ruang. Jadi membuat ini adalah kompetensinya, lalu jaring-jaring bangun ruang yang dalamnya ada prisma, tabung, limas, dan kerucut ini adalah materinya atau konten, jaring-jaring bangun ruang. Balik ke tujuan pembelajaran bahwa peserta didik dapat membuat jaring-jaring bangun ruang. Ya, peserta didik dapat membuat jaring-jaring bangun ruang yang dalamnya ada prisma, tabung, limas, dan kerucut, dan membuat bangun ruang tersebut dari jaring-jaringnya. Ya, membuat. Ya, oke. Jadi capaian pembelajarannya adalah peserta didik dapat membuat jaring-jaring bangun ruang, prisma, tabung, kerucut, dan seterusnya, dan membuat bangun ruang tersebut dari jaring-jaringnya. Ya, ini lanjutannya. Dan membuat bangun ruang tersebut dari jaring-jaringnya. Tuh. Untuk elemen CP yang keempat. Nah, ini ada yang kelima ternyata. Ada 5 CP. Yang kelima adalah analisis data peluang. Di analisis data peluang ini, di akhir fase D, ini capaian pembelajarannya, di akhir fase D peserta didik dapat merumuskan. Ya, jadi merumuskan, sekali lagi merumuskan. Yang warna merah ini adalah kompetensi, lalu warna biru ini adalah materi atau kontennya. Jadi peserta didik dapat merumuskan pertanyaan, mengumpulkan, menyajikan, dan menganalisis data untuk menjawab pertanyaan. Ya, jadi peserta didik dapat merumuskan, ini adalah kompetensinya, lalu konten atau materinya adalah analisis data. Pertanyaan, mengumpulkan, menyajikan, dan menganalisis data. Ya, analisis data. Jadi tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat merumuskan pertanyaan, mengumpulkan, menyajikan, dan menganalisis data. Jadi ini analisis datanya itu harus ada merumuskan pertanyaan, mengumpulkan, menyajikan, dan menganalisis. Untuk menganalisis data itu harus siswa itu mampu merumuskan pertanyaan, mengumpulkan, menyajikan, dan kemudian menganalisis. Ya. Oke. Karena ini adalah aksi nyata, jadi saya lakukan umpan balik kepada rekan-rekan guru. Dan pertanyaan umpan balik yang saya sodorkan adalah yang pertama, apakah tujuan pembelajaran sudah menunjukkan kompetensi yang perlu murid kuasai? Jelaskan alasannya. Lalu pertanyaan yang kedua adalah, apakah tujuan pembelajaran selaras dengan kompetensi dalam capaian pembelajaran? Jelaskan alasannya. Dari pertanyaan umpan balik ini saya sodorkan lewat WhatsApp ke rekan-rekan guru, dan ini adalah jawaban umpan balik dari kedua rekan guru.
yang satu Ibu Rahel Huai SPD. Jawabannya iya, tujuan pembelajaran matematika fase D sudah jelas dan sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. Lalu jawaban yang kedua, iya, sangat selaras mulai dari elemen dan CP, dari bilangan sampai dengan analisis data peluang, sudah mendeskripsikan kompetensi yang akan dicapai oleh peserta didik. Lalu jawaban umpan balik yang kedua dari Ibu Rifda Kabiran SPD GR, ini guru profesi. Jawabannya pertama itu iya, tujuan pembelajaran sudah terdeskripsi dengan jelas dan sudah sesuai dengan kompetensi yang harus dikuasai murid. Jawaban yang kedua, iya, sangat selaras, di mana setiap butir tujuan pembelajaran mendeskripsikan kompetensi yang akan dicapai oleh siswa. Itu adalah jawaban umpan balik dari rekan guru. Nah, yang selanjutnya adalah refleksi dan tindak lanjut. Refleksi yang bisa saya jelaskan di sini adalah setelah mempelajari modul perangkat pembelajaran pada fitur pelatihan mandiri PMM, kemudian saya lanjutkan dengan meminta umpan balik dari rekan guru terkait tujuan pembelajaran atau PP yang saya analisis dari capaian pembelajaran matematika fase D. Dengan adanya motivasi untuk terus belajar mandiri dan kemudian membuka ruang kolaborasi dengan rekan guru, maka dengan sendirinya pemahaman, kompetensi, dan kualitas kita sebagai guru dapat ditingkatkan. Itu refleksinya. Lalu kemudian tindak lanjut, berdasarkan hasil umpan balik yang saya lakukan, maka saya semakin tertantang. Jadi kita harus tertantang karena untuk mempelajari hal-hal baru, untuk mengikuti pelatihan lainnya dengan tujuan utama meningkatkan pemahaman saya tentang kurikulum, ya, dan pembelajaran untuk kemudian dapat diterapkan kepada murid saya selaku sasaran didik. Jadi siswa sebagai fokus pembelajaran kita. Demikian presentasi tentang aksi nyata yang saya lakukan. Akhir kata, apapun perubahan kecil itu, jika setiap guru melakukannya secara serentak, kapal besar bernama Indonesia ini pasti akan bergerak. Nadiem Anwar Makarim. Terima kasih, teruslah bergerak dan berbagi.